Di sini saya akan menjelaskan tentang makna larangan pergaulan bebas dan zina. Memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Hal ini yang menjadi fokus bahasa pada bagian ini. 1. Pengertian zina. Kata zina berasal dari kata zana yasni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mu'alaf tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. 2. Hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra. Berikut bunyinya. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. 3. Kategori zina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. A. Zina muhsan yaitu berzina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam, dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. B. Zina ghairu muhsan, yaitu berzina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. 4. Hukum bagi pezina. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana. Oleh sebab itu, orang yang melakukan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina ada 2, yaitu sebagai berikut. A. Dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Quran surah An-Nur serta hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. B. Dirajam mati bagi pezina muhsan. Hukuman razam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasa'i. 5. Hukuman bagi orang yang menuduh zina. Qasaf. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, maka hukuman Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. A. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan di zina tersebut. Hukuman tidak dapat dilakukan setelah benar-benar diyakini bahwa tidak terjadi perzinahan. B. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti. Bagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik? C. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil pun masih memerlukan syarat. Syaratnya yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. D. Andaikan seorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya atau salah seorang dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur. Islam menghendaki agar hubungan seksual tidak saja sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi Islam menghendaki adanya pertemuan 2 jiwa dan 2 hati di dalam naungan rumah tangga yang tenang, bahagia, saling setia, dan penuh kasih sayang. 2 insan yang menikah itu akan melangkah menuju masa depan yang cerah dan memiliki keturunan yang jelas asal-usulnya. Tujuan pernikahan tersebut akan menjadi porak-poranda jika dikotori dengan zina. Oleh karena itu,
Tidak mengherankan jika perzinahan akan banyak menimbulkan problema sosial yang sangat membahayakan bagi masyarakat, seperti mencampur adukan keturunan, menimbulkan rasa dendam, dengki, benci, sakit hati, dan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melindungi kita semua dengan ajaran yang sangat mulia. Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya jika terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Remaja adalah tumpuan masa depan bangsa. Jika moral dan jasmani para remaja mengalami kerusakan, begitu pula masa depan bangsa dan negara akan mengalami kehancuran. Jadi, jika kamu memikirkan masa depan diri dan juga keturunan, sebaiknya selalu konsisten untuk mengatakan tidak ada pergaulan bebas karena dampak pergaulan bebas bersifat sangat merusak diri, segi moral maupun jasmaninya. Di antara dampak negatif zina adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Nasab menjadi tidak jelas. 4. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. 5. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Sekian video pembelajaran dari kelompok 2 XTBSM 2 SMKN 1 Kedung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.